Satu-satunya problem dari Arsenal adalah mereka belum bisa bermain menantang lawan tim-tim yang Oke, kembali lagi bersama kita nih berdua ya, karena ini adalah waktunya kita game review di laga-laga Eropa yang sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya nggak banyak nggak banyak yang bisa dibahas sih, karena big match kayaknya udah diborong semua ya minggu lalu kayaknya. Betul. Nah, oh ya sebelum itu jangan lupa, ini kita tolong ke teman-teman, jangan lupa follow kita, subscribe semua akun sosial media kita, ada di Instagram, ada di Spotify, YouTube, Twitter, semua ada pokoknya di Ruang Ganti Football Media. Oke. Ini kita, aku baca dulu Pena. Ini soalnya ada beberapa laga yang kayaknya kita nggak boleh lewatin lah. Dari Liga Italia mungkin ya, ini liga yang kalau gue bilang ini udah 2 musim seru ya kayaknya, karena Juve-nya udah keluar nih, Milan dan Inter nih udah bangkit lagi nih. Liga yang kompetitif. Tapi di Eropa sekali. Enggak. Beda mental bos. Oke, langsung ya. Ini agak menarik nih. Juve yang kita dari awal kayak sempat kayak, nah ini Juve nih habis nih, kayak ternyata malah baru ngegasnya sekarang ya. Paling konsisten ya dalam berapa 10 laga. Sejauh ini 10 laga belum terkalahkan kalau nggak salah. Menang lagi 3-1 lawan Sampdoria. Terus ada sang pemuncak klasemen ya, yang menang lagi, ugly win lagi sekali lagi, kayaknya lawan Empoli 1-0. Terus ada Napoli yang menang juga 2-1. Nah ini jadi seru ini ya, menempel Milan dengan 3 poin jaraknya. Nah ini yang bikin seru nih sebenarnya, ini Inter yang menang secara apa bahasanya ini? Imbang secara apa nih bahasanya? Apa ya bahasanya ya? Ada bumbu-bumbu kontroversi lah. Iya, imbang agak-agak ya. Nih jangan kalah nih, biar seru kali gitu. Soalnya ada ini ya, perlu teman-teman tahu, ada kejanggalan sebenarnya. Harusnya Torino dapat penalti. Ya maksud sama ya. Jadinya di Serie A nih puncak klasemen Milan dengan intinya nih jaraknya nih Milan ke Napoli yang peringkat 2 3 poin. Inter jaraknya sepoin sama Napoli, tapi Inter masih punya tabungan ya. Kalaupun Inter menang, ini Inter masih jarak 1 poin sama Milan. Jadi Milan sampai minggu depan nih masih jadi kapolista. Perbedaannya ini sih, maksudnya itu di minggu lalu ya, ketika Inter masih ada game in hand dan jaraknya hanya 1 poin. Supaya udah poin ya, aku lupa. Jadi Inter masih bisa menentukan bagaimana nasibnya, ya kan? Ada di tangan mereka sendiri nih. Sendiri yang menentukan. Sekarang Inter harus bertaruh dengan hasil lawan. Kalau sebelum diimbang nih. Cuma ini tuh ya Inter membuang kesempatan sih, gue bilang. Ya itu cukup lah dari Serie A ya. Nah ini dari Liga Spanyol nih. Seperti yang sudah saya bilang ya, terutama aku agak lupa nih Repin sama Bibis bilang gimana ya. Aku bilang kan, ini Barca ini bakal naik, percaya sama aku. Betul kan, sampai sekarang nih belum terkalahkan loh mereka. Ini lagi menang 4-0 lagi nih. Gila. Jadi Serie Spanyol pun seru juga nih. Minggu depan El Clasico kayaknya seru berarti ya. Harusnya sih nggak kayak yang sebelumnya yang mengecewakan ya. Harusnya lebih seru nih. Karena ini semua pemain Barca terutama udah nyetel, dan Madrid juga on fire ya. Jadi patut ditunggu lah El Clasico ya. Oke, itu cukup lah penanya dari Spanyol. Lanjut nih ke Inggris. Nah ini dia Inggris. Inggris ada tim yang nggak ada sponsor dan masuk penonton dikit ya. Itu kebanyakan mayoritas waktunya itu penonton itu nggak ada suara gitu. Kebanyakan ada suara. Chelsea menang 1-0 lawan tim. Wah ini kebalikan nih. Chelsea lagi nggak ada pemilik, Newcastle ganti pemilik. 1-0 ya. Goal average keren tuh. Terus yang baru-baru tadi pagi ada Arsenal Leicester 2-0. Lalu ada Ipul yang menang 2-0. Nah ini kita akan bahas satu match yang big match. Seru big sih, match, seru. Aku bilang seru lah, jangan big match ya, karena nggak pantas bilang big match kayak. Aku bilang seru sih laganya. Karena ini 2 tim papan tengah ya soalnya. 2 tim yang kesakitan memperebutkan MU dan Europa League. Europa League, karena kayaknya Arsenal ini lebih diunggulkan ya, karena dia masih megang 2 apa 3 laga pindah. 2. Spurs pun juga masih megang kan. Game in hand juga Spurs. Tapi dia masih tetap nggak kejar Arsenal, jauh. Aduh ini sebelum kita bahas siapa yang nyetak gol nih, langsung aja lah pindah biar kita langsung bahas aja lah.
menurut kau ini gimana Pen jalannya laga yang akhirnya dimenangkan MU dengan skor 3-2, gimana menurut kau? Kalau pertama aku ngelihatnya ini ya, maksudnya secara kualitas sebenarnya MU enggak gini dulu. Di bawah? Yang bikin menarik ini sih, maksudnya yang membuat sepak bola ini menarik ya. Kita ingat ya, Spurs ini beberapa minggu lalu habis ngalahin City. Ya. Lalu minggu lalu MU habis dibantai sama City. Tapi tunggu Ben, tapi emang Tottenham ini kayaknya yang aku rasain ya, kayaknya memang dia ini kayak keturunannya City sih. Soalnya beberapa kali merepotkan City. Dan sekarang MU bisa ngalahin Spurs lah di Old Trafford. Aku ngeliat emang ini sepak bola ya agak anehnya. Tapi memang yang pertama kalau aku bilang MU pun sebenarnya bermain bagus sekali pun enggak, aku bilang ya. Bagus banget pun enggak sebenarnya. Bermain ya, mereka memang bisa mengekspos terutama ya di lini tengah. Reaktif sih kalau aku bilang. Antar lini dari belakang sama Spurs itu ketika Spurs bertahan itu sering ada jarak karena mereka gelandang mereka harus mengcover area yang sangat luas. Di situ Ronaldo sering drop back di laga itu. Ronaldo sering kali drop back. Dan terutama gol pertama yang gol jauhnya itu ya. Dia mengekspos jarak antar lini itu. Dan dari untuk Spurs sendiri aku bilang sebenarnya Spurs bermain cukup proaktif, aku bilang ya. Mereka enggak benar-benar bermain konservatif blok bertahan jauh di bawah. Kalau aku bilang mereka bahkan counter pressing mereka cukup aktif, terutama di babak pertama aku lihat. Babak kedua mereka bermain baik. Cuma lagi-lagi problemnya Spurs ini mereka nggak bisa membuat peluang pasti kipas ke sepertiga akhir, aku bilang nggak ketemu sih tadi malam. Dan akhirnya kita tahu kan golnya dari penalti dan juga gol dari kapten terbaik ya, pemain paling berbahaya di Spurs bagi MU, yaitu Harry Maguire. Aduh, itu udah jadi meme tuh kayak apa? De Gea dalam tanda kutip orang lebih susah gitu karena lawannya striker hebat. De Gea itu susah gara-gara backnya si Maguire. Yang ditakuti bukan Harry Kane tapi Harry Maguire. Nah itu. Emang menurut kau gimana? Nggak, aku mau nyampein dikit, nanti kau boleh kasih pendapat ya. Kalau menurut aku sebenarnya yang menurut aku ini efektif sih. Menurut aku dengan dicadanginnya Bruno terus ditaruh Pogba ya, itu sebenarnya bukan Pogba sebagai MF ya, tapi dia jadi penyeimbang tapi mungkin lebih ke depan, beda sama Bruno. Intinya beda fungsi lah. Menurut aku ini yang jadi efektif sih, karena seperti yang kita tahu lah ya, kalau CR udah sama Bruno sama pemain-pemain rakus semua syuting semua ya. Emang iya susah gitu loh. Kalau buat aku gitu Pin. Menurut kau dengan pergeseran itu kau sepakat nih sama aku setuju sih, walaupun Pogba sebenarnya nggak bermain terlalu bagus juga ya. Walaupun Pogba tapi yang jelas dia membuat flow bola MU dalam build up, dalam membangun serangan lebih rapi aja dibandingkan Bruno yang kadang-kadang aku bilang suka terburu-buru ya, aku bilang Bruno itu. Dia nggak bisa menentukan timing passing yang mungkin entah long pass apa yang lebih flow dengan permainan tim lah. Nah Pogba bisa mengisi itu dengan lebih baik. Tapi aku nggak bilang dia permainannya bagus juga tadi malam ya, tapi much better lah dibandingkan ketika Bruno ada di posisi yang sama, aku bilang. Walaupun kedua gelandang ini sebenarnya punya posisi yang berbeda ya, tapi tadi malam Pogba setidaknya memberikan sesuatu yang lebih baik daripada Bruno di poin itu. Tidak, aku setuju sih dengan pendapat. Nah ini satu lagi poinnya, menurut kau nih ya, kalau aku pribadi ya bilang sih sebenarnya CR di luar 3 golnya mainnya nggak banyak sentuhan juga sih, maksudnya ya biasa aja. Selain dia itu emang magicnya. Kalau buat aku sih sebenarnya CR bukan dalam bentuk permainan sih. Ya dia bermain individu. Emang individu kan. Berarti kau sepakat lah kalau kayak gitu ya? Yes, ya sepakat, maksudnya karena kita lihat juga kan tadi malam itu Spurs yang bermain dengan 5 back ini benar-benar mematiin Ronaldo sebenarnya ketika dia menjadi target man ya. Maksudnya itu banyak. Itu pintar dia sih. Memang kita lihat memang banyak Ronaldo sengaja dia stay in the box supaya Sancho dan juga Rashford punya ruang lebih untuk bisa expose drive. Dan aku bilang Sancho bermain bagus sih di malam.
Di antara Sancho sih, di antara udah penyerang mulai ya. di antara penyerang MU yang paling aku bilang paling nunjukin kualitasnya di Malang Sancho sih. Terutama di babak pertama ya. Bisa mengekspos kelemahan Doherty semalam itu. Tapi sisanya ya memang ini magic kemampuan individual Ronaldo jangan Magic bilang. CR emang. Memang dia 37 juga umurnya. memang bagaimana killer instingnya lah. Walaupun dijaga 2 orang, 3 orang no problem. Itu sih. Nah, kita kayak berarti ini bahas MU nih. Kalau Tottenham sendiri menurut kau, kalau aku baca dikit ya statistiknya itu sebenarnya penguasaan bola Tottenham jauh loh. Di babak 57-43. Di babak kedua Spurs megang kendali aku bilang sih babak kedua. Menurut kau apa sih yang kayak kenapa bisa, maksudnya ini strikernya Harry Kane loh. Kenapa mereka kayak deadlock apa gimana, menurut kau apa sih yang menyebabkan kayak gitu? Mereka nggak bisa nemuin key pass untuk sepertiga akhir. Kalau aku bilang ya, MU menjaga menjaga blok di depan kotak penalti mereka cukup rapi aku bilang sih. Bagus sebenarnya. Cukup rapi ya. Aku nggak bilang memang aku nggak bilang bagus juga, tapi mereka rapi. Sehingga satu-satunya pemain Spurs yang bisa yang bisa memberikan masuk-masuk lah ya. yang memberikan peluang dengan aksi individunya tadi malam cuma Kulusevski sih aku bilang. Dan dia pun diganti di babak kedua. Cuma sisanya ya aku bilang nggak ketemu sih key pass ya. Tapi walaupun seperti itu di babak kedua aku bilang tadi sebenarnya Spurs bermain proaktif terutama di babak kedua ya. Mereka mempres benar-benar MU sehingga di babak kedua tuh MU nggak bebas membangun serangan aku bilang. Setiap serangan mereka ketika serangan balik putus karena itu Spurs cukup mengejutkan, mereka cukup baik ternyata bermain counter pressing. Ketika kehilangan bola langsung press. Ya aku bilang ya, sebuah kemajuan inovasi sih dari Conte, karena kita tahu Conte kan biasanya pelatih yang suka drop back kan. Iya. Nunggu kesempatan baru wujud. Tapi tadi malam lawan MU mereka berani bermain ini sih. Cuma itu problemnya itu mereka nggak nemukan peluang aja di sepertiga akhir. Di sepertiga akhir lapangan kurang ya. Walaupun sih ini pressing mereka ini ya berbuah golnya Maguire itu gue bilang salah satu contohnya. Maguire sih benar. Membuat MU mereka nggak kehilangan composition permainan karena mereka dipress agak kelabakan ketika mereka serang balik salah umpan, kalau nggak dipress itu akhirnya satu serangan berbuah gol dari Harry Maguire. Nah ini tadi kan aku sempat bilang nih kayak inilah sepak bola gitu, bisa kayak contohnya kayak menang tiba-tiba kalah lagi gitu. Maksudnya kalau menurut aku nih ini aku nggak tahu sih ya, tapi buat aku mungkin ini kan MU kan minggu depan lawan apa? Atletico. Menurut aku dengan kemenangan ini tuh nambah mental gak sih? Maksudnya kan karena yang kau bilang tadi ada yang tiba-tiba menang lawan tim besar, tiba-tiba kalah lawan tim kecil gitu loh. Menurut aku ini titik balik gak sih buat MU? Agak sulit ya kalau MU nih. Kita tahu lah MU bagaimana. Karena permainannya masih belum ya. Kita tahu gimana. Maksudnya permainan mereka tuh sebenarnya masih belum kelihatan sistem yang pakem loh MU ini. Ya. Yang benar-benar diterapkan, yang bisa kita lihat di titik laga tuh kekurangannya apa. Jadi aku bilang belum bisa ditebak juga sih. Kayak terutama lawannya Atletico ya, yang kadang-kadang juga kadang bagus, kadang enggak. Sama aja sih gue bilang Atletico dan MU sama-sama enggak belum terlalu belum nemu permainan yang stagnan gitu. Yang pas lah belum dapat ya. Jadi aku bilang gak bisa ditebak juga. Jadi apapun bisa terjadi di tengah pekan besok. Berarti aku nanya satu lagi lah Pindah. Menurut kau dengan tidak adanya, ini terlalu jauh sih. Dengan tidak adanya Greenwood ya. Karena kan yang kita tahu di semester pertama awal musim sampai cukup bergantung ya. Itu kan jadi andalan ya. Cukup bergantung sama Greenwood. Berarti menurut kau dengan adanya Greenwood makin oke apa gimana nih Pin? Kita berkaca di laga lawan Tottenham lah. Paling gampang. Agak complicated juga pertanyaannya. Karena salah satu keunggulan Greenwood itu ya kita tahu lah bagaimana dia cepat bisa drive. Cuma ya sebenarnya minusnya dia bukan pemain yang terlalu team play ya. Ya mirip Bruno lah. Ya kan kita tahu kan. Tipe lah Bruno, Ronaldo. Lebih kacau lah kadang-kadang ya. Ruang sempit disut. Nah itu kan. Cuma itu dengan tidak adanya dia kalau aku bilang memberikan ruang untuk pemain-pemain yang lebih team play lah. Kita tahu akhirnya sekarang pemain kayak Elanga jadi dapat space untuk menit bermain kan. Iya, Elanga. Kalau aku bilang itu sih. Setidaknya MU sekarang untuk di depan itu
lebih mengandalkan tim lah. Paling enggak lah. Paling enggak lah ya. Paling enggak. Berkurang lah orang-orang egois ini, karena kan untuk bermain untuk pemain individu yang bisa ngelewatin sebenarnya MU udah cukup banyak ya. Mereka punya Sancho, punya Rashford, Rashford ya, ya banyak lah. Mereka udah punya sebenarnya, jadi aku udah nggak masalah sih, nggak tidak terlalu kelihatan lah aku bilang. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir lah Ben, sebelum ditutup nih Ben. Ini kan kayaknya sisa 9 laga lagi kalau nggak salah. 9 apa 10? 9. Menurut kau dengan apa ya, dengan permainan yang kayaknya udah mulai kelihatan ya, ada yang konsisten, ada yang nggak konsisten. Liga Inggris selain 2 di atas lah ya. Menurut kau 3 dan 4 apakah sudah pasti milik Chelsea dan Arsenal atau MU, atau bisa jadi Tottenham juga dapat nih posisi 4 atau gimana menurut kau? Kalau ya, ya kita sama lah pasti. Ini menurut aku tinggal di perebutan peringkat 4 sih, 4 lah ya. 4 aja sisa paling. Ya tinggal aja nih Arsenal sama MU nih. Yang mana yang ini? Iya sih. Tapi cuma sekarang sebenarnya kalau secara nggak konsisten, Arsenal lebih konsisten sebenarnya permainan domestiknya kan. Jelas kan. Satu-satunya problem dari Arsenal adalah mereka belum bisa bermain menantang lawan tim-tim yang tim besar. Lawan tim kecil mereka oke, no problem gitu. Aman lah, stabil, nggak ada masalah. Tapi ngadepin tim-tim yang big ini, tim-tim yang punya kemampuan juga untuk membalas serangan mereka dengan lebih baik, itu mereka masih belum ketemu rumusannya. Masalah mental masih belum lah ya. Ya itulah Arsenal problemnya itu. Mental big game belum dapat. Kalau Arsenal tuh udah bisa buktiin mereka bisa ngelawan tim-tim besar, udah jelas MU udah bilang nggak lolos MU kan 4. Jadi masalahnya, pertanyaannya menurut aku ada di Arsenalnya sih, bukan di MU-nya. Karena jadi ini semua tergantung Arsenal aja. Tergantung Arsenal. Mereka bisa apa enggak? Iya betul. Kalau menurut kau gimana? Peringkat 4 siapa yang megang di akhir musim nanti? Aku kayaknya udah bilang lah waktu itu sempat. Pokoknya 3 atas Chelsea kan. Ya. Udah pasti Arsenal, yakin aku. Soalnya MU tuh kejauhan Pin. Soalnya dia beda 2 laga sama Arsenal. Udah beda 2 aja, Arsenal masih unggul gitu. Iya. Dan aku sih udah pasti Arsenal ya kayaknya sih. Okay. Ya, tapi kalau Ronaldo nggak ini nanti lah, itu lebih lucu lagi kalau misalnya MU nggak masuk UCL, kayaknya Ronaldo cabut, gimana mau dia main di di Europa League. Ya kali. Oke lah. Padahal lagi Pin yang mau kau komen apa kau bahas gitu Pin? Enggak sih, paling cuma ya cukup gimana ya. Ya kita bakal lihat adalah bagaimana Spurs sekarang musimnya, karena mereka masih ada game in hand juga kan. Siapa yang konsisten nih gitu aja sih. Apakah ternyata di akhir mereka bisa nyudu MU juga, nggak tahu kan. Setidaknya menyudu MU lah. Who knows? Kita nggak tahu juga. Anjing kalau MU peringkat malu kali. Ya, masalahnya Spurs kan ini kan game in hand kan. Mereka ada 2 game in hand. Itu aja sih. 2. Kan yang mereka yang di akhir tahun yang Covid itu tuh. Kan mereka sempat hampir satu tim yang Covid semua. Yep, lupa. Itu sih. Itu aja sih paling. Oke, mungkin itu. Kalau aku sih lebih. Kalau aku sih sebenarnya aku penggemar Conte, jadi aku dukung Spurs sih sebenarnya. Oke. Mari kita lihat. Ini soalnya laga tinggal 9 lagi. Jadi ini tinggal gimana sebuah tim konsisten aja. Itu aja sih ini. Oke. Sekian dari kita berdua. Jangan lupa di komen kalau ada yang mau saran atau kritik bisa di komen. Jangan lupa subscribe and like. Oke. See you in the next episode. Ciao.